Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primita Sari Hardianti dari kelas A jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar. Nah, baik, di video kali ini saya akan mereview dua jurnal. Ada jurnal internasional dan juga jurnal nasional. Baik, sekarang saya akan mereview jurnal nasional. Nah, judul dari jurnal nasional yang akan saya review yaitu Pola Konsumsi Makanan Sumber Yodium dan Goitrogenik dengan GAKI pada Anak Usia di Sekolah Diponegoro. Dalam jurnal Pola Konsumsi Sumber Yodium dan Goitrogenik dengan GAKI pada Anak Usia Sekolah Diponegoro ditulis oleh Imanier Mahdia Izzati dan Trias Mahmud Jono. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017. Kata kunci dari jurnal ini yaitu anak usia sekolah, GAKI, goitrogenik, dan yodium. Sekarang saya akan membacakan abstrak atau latar belakang dari jurnal nasional yang berjudul Pola Konsumsi Makanan Sumber Yodium dan Goitrogenik dengan GAKI pada Anak Usia di Sekolah Diponegoro, atau Iodine and Goitrogenic Intake Among School Children in Ponegoro. Yaitu abstraknya. Yang pertama, latar belakang. Gangguan akibat kekurangan yodium atau biasa kita sebut dengan GAKI merupakan salah satu masalah yang ada di Indonesia hingga saat ini. Rendahnya asupan yodium dan tingginya konsumsi sumber goitrogenik adalah penyebab terjadinya GAKI. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dari jurnal atau penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan terhadap kejadian GAKI pada anak usia sekolah. Yang ketiga yaitu metode. Nah, dalam penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain case control dan dilaksanakan di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo pada bulan Mei 2017. Sampel penelitian yang ini yaitu siswa SD Negeri 4 Kerabat dari kelas 1 sampai kelas 6 yang terdiri dari 62 siswa, di mana 31 siswa menderita GAKI dan 31 siswa tidak menderita GAKI, yang didapatkan dari hasil pemeriksaan palpasi. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara dengan kuesioner dan FFQ menggunakan chi-square, Fisher exact, kolerasi Spearman, dan regresi logistik. Hasil dan pembahasan. Nah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan mengenai jurnal ini. Nah, karakteristik keluarga responden yang tidak menderita GAKI dan menderita GAKI dapat dilihat pada tabel 1. Tidak ada hubungan antara karakteristik keluarga meliputi pendidikan ayah, pendidikan ibu, pendapatan, besar keluarga dengan kejadian GAKI pada anak usia sekolah. Sebanyak 30 responden atau 48,39% dari kedua kelompok mempunyai keluarga dengan kategori keluarga kecil dengan anggota keluarga kurang dari 4 orang. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan ayah responden yaitu tamat SD atau sebesar 54,84%, sedangkan lebih dari 50% ibu responden mempunyai tingkat pendidikan yaitu tamat SD. Pekerjaan orang tua responden terbanyak sebagai petani, sebanyak 80,65% ayah responden dan 80,60% ibu responden bekerja sebagai petani. Sumber yodium yang jarang dikonsumsi oleh responden yaitu ikan laut. Sebanyak 79,03% responden dari kedua kelompok jarang mengonsumsi ikan laut. Sedangkan sumber yodium yang sering dikonsumsi yaitu telur sebanyak 40,32%. Hasil uji statistik chi-square dan Fisher exact
menunjukkan bahwa pola konsumsi sumber yodium yang berhubungan dengan kejadian Gaki yaitu pola konsumsi ikan laut dan telur. Sumber goitrogenik yang sering dikonsumsi oleh responden yaitu tiwul sebanyak 48,39%, sedangkan sumber goitrogenik yang jarang dikonsumsi oleh responden yaitu gatot sebanyak 93,55%. Hasil uji statistik Chi-square dan Fisher-Essach menunjukkan bahwa pola konsumsi sumber goitrogenik yang berhubungan dengan kejadian Gaki yaitu pola konsumsi tiwul. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2. Dari ketiga variabel yang berhubungan dengan kejadian Gaki, kemudian dianalisis menggunakan uji regresi logistik. Nah, hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa faktor regresi logistik menunjukkan bahwa yang paling berpengaruh terhadap Gaki yaitu pola konsumsi ikan laut, yaitu hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3. Sumber yodium yang paling jarang dikonsumsi oleh responden yaitu ikan laut. Hal ini dikarenakan karena letak desa yang berada di perbukitan, jarak desa ke pasar induk yang cukup jauh menyebabkan konsumsi pangan masyarakat terbatas pada pangan yang tersedia. Sebagian besar kandungan yodium dalam makanan dan minuman termasuk dalam kategori rendah, sedangkan kandungan yodium pada ikan laut lebih tinggi karena yodium yang terdapat pada air laut terkonsentrasi pada hewan dan tumbuhan laut. Selain itu, kandungan yodium dan bahan makanan bervariasi dan dipengaruhi oleh letak geografis, musim, dan cara memasaknya. Hasil analisis uji regresi logistik menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian Gaki adalah pola konsumsi ikan laut. Anak usia sekolah pada jarang mengonsumsi ikan laut yang mempunyai risiko 4,634 kali lebih besar untuk mengalami Gaki dibandingkan dengan anak usia sekolah yang sering mengonsumsi ikan laut setelah dikontrol variabel pada konsumsi telur dan pola konsumsi tiwul. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu faktor yang berhubungan dengan kejadian Gaki pada anak usia sekolah di desa Sidoarjo yaitu pola konsumsi ikan laut, pola konsumsi telur, dan pola konsumsi tiwul. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian Gaki adalah pola konsumsi ikan laut. Selanjutnya yaitu jurnal yang kedua, yaitu jurnal internasional dengan judul Prevalence of Iodine Deficiency Disorder in a Highland District in Tigray, yang ditulis oleh Teklai Kiden dan Aregei Wold-Gabriel, yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh Etip J. Health Dev. Baik, selanjutnya yaitu abstrak dari jurnal ini. Abstraknya yaitu survei prevalensi gondok berbasis komunitas dilakukan pada bulan Februari 2003 di Kecamatan Nesek di Tigray untuk mengumpulkan dasar-dasar data tentang besarnya iodine deficiency disorder atau Gaki dan permintaan untuk suplementasi garam beriodium. Nah, prevalensi gondok di masyarakat adalah 71,4% dengan 59,5% pada pria dan 80,2% pada wanita. Prevalensi gondok komunitas yang disesuaikan adalah 57,2%. Perkiraan tingkat kreatin terendah adalah 37,7 per 1000 orang. Gondok merajalela dan perkiraan epidemiologi dari manifestasi IDD lainnya sangat tinggi dan memerlukan intervensi segera. Selanjutnya yaitu metode. Nah, metode penelitian yang dilakukan yaitu di Neksege yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Endamahoni di wilayah Tigray. 3 pos atau tabia di Tigrani dan 12 desa terdiri dari kecamatan daerah pegunungan yang berpenduduk 17.578 jiwa.
Populasi sasaran survei Gondok adalah seluruh penduduk ibu kota kecamatan semi perkotaan. Pada tanggal 21 Februari 2003, 4 dokter memeriksa dan meraba kelenjar tiroid dan menilai pada formulir survei standar. Kelenjar tiroid derajat 1A sampai 3 didefinisikan sebagai gondok, sedangkan gondok yang terlihat didefinisikan oleh derajat 2 dan derajat 2. Tidak ada gondok IA, gondok terba tetapi tidak terlihat atau IB. Gondok besar terlihat dari kejauhan. Total goiter rate yang disesuaikan dihitung dengan menggunakan total populasi sebagai penyebut untuk menyesuaikan angka prevalensi untuk memperhitungkan cangkupan survei populasi yang tidak lengkap. Model yang digunakan dalam survei goiter nasional ETPIA tahun 1982 atau 1980 digunakan untuk memperkirakan prevalensi Crestim per 100 penduduk. Selanjutnya yaitu diskusi atau hasil dan pembahasan. Nah, prevalensi gondok di masyarakat sebesar 71,4% yang ditemukan dalam penelitian ini lebih tinggi dari yang dilaporkan dari National Household Goiter Survey. Ini mungkin karena NCG memiliki komunitas yang terisolasi, di mana penduduk hanya makan apa yang diproduksi secara lokal. Perkiraan prevalensi kretinisme 37,7 per 1000 penduduk di NCG juga ditemukan sangat tinggi dibandingkan dengan 1,7 per 1000 penduduk. Populasi yang ditemukan dalam survei gondok nasional, perkiraan kehilangan reproduksi juga tinggi dibandingkan dengan perkiraan nasional, tetapi serupa dengan perkiraan dari negara-negara Asia Tenggara seperti Nepal, Bhutan, dan India. Masyarakat dengan prevalensi gondok total atau biasa kita sebut dengan TGR di atas 29,9%. Pada anak usia sekolah dianggap mengalami gaki berat dan koreksi defisiensi yodium dianggap mendesak. Anak-anak di bawah usia 15 tahun di daerah tersebut berada pada risiko yang signifikan dan keterbelakangan fisik mental. Dan wanita hamil juga menjadi sasaran suplementasi minyak yodium untuk mencegah kretinisme pada bayi baru lahir. Studi ini mengungkapkan IDD menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di NCG yang memerlukan tindakan segera. Idealnya, suplemen minyak yodium harus diberikan sebagai tindakan mendesak kepada wanita usia reproduksi dan anak-anak. Sementara tindakan diambil untuk meningkatkan distribusi garam beriodium ke komunitas. Program minyak dan garam terdisosiasi tidak saling eksklusif. Mereka saling melengkapi. Dalam garam beriodium, Lesto ditambah dengan suplementasi minyak yodium ditemukan efektif dalam mengendalikan IDD di daerah terperinci. Baik, selanjutnya yaitu solusi. Nah, solusi dari jurnal ini yaitu melalui pendidikan lokal oleh CHWS, profesional kesehatan NCG, kami atau mereka merekomendasikan penciptaan kesadaran SLI yang lebih baik dan guru menargetkan daerah dataran tinggi yang terperinci dan tidak dapat diakses dengan tingkat gondok yang tinggi untuk suplementasi minyak beriodium, memfasilitasi transportasi garam beriodium oleh hewan, dan mensubsidi harga garam beriodium agar harganya setara dengan harga non-pasar. Harga pasar non tersedia secara lokal garam beriodium. Kesimpulannya, gondok itu merajalela dan perkiraan epidemiologi dari manifestasi IDD lainnya sangat tinggi. Baik, itulah tadi review jurnal internasional dan jurnal nasional dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.